Bapak-bapakku dan ibu-ibu, langsung saja kita kepada pengajian kita pada malam hari ini. Kita akan membicarakan tentang tahapan-tahapan yang harus kita laksanakan tatkala ada seseorang yang meninggal dunia sehubungan dengan ilmu waris. Yang pertama, Pak, apabila ada seseorang yang wafat meninggal dunia, itu kita tunjuk satu penanggung jawab sehubungan dengan harta dari si mayit ini. Nah, penanggung jawab ini bisa misalnya dari yang anak itu tua, misalnya yang dihormati, atau waknya, atau keluarganya, tunjuk sih kok penanggung jawab. Dan penanggung jawab ini paling tidak dia ingin, ada keinginan untuk menjalankan hukum Islam dari peninggalan harta waris mayit. Walaupun dia tak paham dengan ilmu waris, dia bisa bertanya kepada ustadz, dia bertanya kepada kiai, dia bertanya lihat buku dan sebagainya. Jadi tunjuk sih kok, Pak, yang dihormati. Jangan kayak ada yang wafat, ini nak ngomong, ini nak nguasai, ini yang merasa dia dapat, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak, satu dulu. Setelah ditunjuk satu yang menjadi penanggung jawab, barulah setelah dari situ kita bedakan dulu hartonya ini. Belum itu kepada pembagian, jauh pembagian itu di bawah sekali ujung. Harta dari si mayit ini kita lihat yang mana harta dionian, yang mana harta mungkin ada orang yang nitip. Bukan harta untuk dibagi waris itu. Atau ada harta orang yang menjaminkan, menggadaikan kepada dia. Tidak bisa itu dijadikan harta waris. Kita uruskan dulu ini, yang mana yang benar-benar peninggalan dari si mayit tadi. Yang kedua itu, Bapak-Bapak. Selanjutnya apa? Selanjutnya baru kita tentukan. Nah, ditentukan dulu, belum dibagi. Siapa yang berpeluang menjadi ahli waris dari orang yang wafat tadi. Misalnya dia punya istri, nah, istri dihadirkan. Dia punya anak dihadirkan. Ya, dia punya orang tua dihadirkan. Kalau dia punya istri, mohon maaf, ditentukan dulu bininya ini berapa, ya. Ini berhubungan dengan harta waris, bapak-bapakku, saudara sekalian, ya. Secara hukum Islam, kecuali mereka ada kesepakatan di akhir. Ini baru kita ngomongkan kayak di akhir, ada namanya harta bersama, harta gono gini. Dan itu harapan kita itu benar-benar kita kuasai tentang ilmu harta ini. Setelah dari sana, jadi misalnya kita sudah tahu ini dia punya anak, anak dia ini berarti dia kalau punya cucu tidak baca lagi. Karena lah ada anak. Karena dia punya anak, maka saudara si mayit tidak dapat juga. Paman mayit tidak dapat juga karena dia punya bapak dan sebagainya. Kakeknya tidak dapat lagi. Itu dipelajari dulu siapa-siapa ini. Dan untuk menentukan siapa yang dapat perlu ilmu, perlu belajar di situ. Setelah dari sana, bapak-bapakku dan saudara-saudara sekalian, apakah langsung dibagi? Belum dibagi harta waris. Kita lihat terlebih dahulu, apakah harta yang ditinggalkan oleh mayit ini cukup untuk membayar zakat. Lalu kita tanyakan kepada keluarganya, lah bayar zakat belum untuk tahun ini? Belum, bapak-bapakku, ibu-ibu, dibagi itu, tanyakan dulu zakat. Ini penting. Harta titipan dari Allah, biar dia jadi suci, bersih untuk dibagikan sesama ahli warisnya. Lihat dulu, apabila hartanya ini lebih dari 80 gram atau 83, ada yang mengatakan demikian, ada 85 gram, oke lah. Apabila ada yang mengatakan lebih dari 80 gram, dihitung, dikonversi dengan emas, maka keluarkan dulu zakatnya. Ini yang kadang-kadang dilupakan, bahwa Pakku, duit, ada rumah, dan sebagainya, laju kita berbagi. Jangan, dari sekarang kita jalankan dulu tahapan-tahapan ini agar harta itu menjadi halal, bersih. Dan yang ditinggalkan oleh si mayit, dia tidak katik lagi pertanyaan untuk membayar zakat. Karena zakat itu rukun, baik, rukun Islam gitu kan. Itu cuma nyingok dia, oh dia semayang, tidak semayang, alhamdulillah, oh dia ni wong alim, sholat terus dan sebagainya. Apakah dia melaksanakan juga zakat? Karena zakat itu rukun Islam kita, statusnya itu sama dengan sholat. Syahadat, sholat,
puasa, zakat, haji. Seperti itu Bapak-Bapaku. Lalu kalau sudah, nah ini bayang kita bicarakan tentang urutan ini tadi. Setelah zakat diinjuk ke, lihat pula sikut lagi Bapak-Bapaku, saudara sekalian. Misalnya mayit ini dia sakit lamo, latuo ngapar sakit lamo, dia tidak melaksanakan puasa, bayarkan dulu fidyahnya. Lalu cak rumit ini Ustaz, tidak rumit, tidak itu. Jangan masalah harta ini menyebabkan ahli warisnya gelap mata langsung nak berbagi, tidak. Kita lihat dulu dia ini sakit lamo tak Bapak-Bapakku. Apabila dia sakit lamo ngapar, tidak melaksanakan puasa, bayarkan dulu fidyahnya. Bayarkan fidyah. Sudah fidyah dibayar, belum bagi waris, masih panjang di bawah itu bagi waris. Setelah dari situ Bapak-Bapakku, barulah kita lainkan harta itu untuk penyelenggaraan jenazahnya. Jadi penyelenggaraan jenazah mayit diambil dari harta mayit. Tidak kena nak berutang misalnya apa nak. Kalau kita memang diolah bayar seperti kita ada persatuan amal kematian, berarti sudah Bapak-Bapak selesai. Kalau misalnya tidak ada amal kematian, dia nak dimakamkan misalnya jauh, misalnya kan, atau biasa balik ke, misalnya kami orang ini Pak, nak ke Meranjat misalnya ya, apa orang Meranjat itu kan dimakamkan nak di Meranjat tuh lah dia tuh. Nah, pokok nak dimakamkan di Meranjat, malaikat orang diri ujinya. Malaikat orang diri. Jadi maksudnya kapan ditanya malaikat tak pacak-pacak dikit tuh pacak lah, ya, sudahlah orang diri juga nya. Sesurga we itu kan. Atau dikatakannya ngapo kaki ditanyakan oleh malaikat, ngapo kau tak balik? Ngapo kau tak balik? Bisa dimakamkan di tempat lain begitu. Bapak-bapakku, saudara-saudara sekalian, ketika mayit ini wafat, ambil hartanya untuk penyelenggaraan dia tadi, ya. Tapi kalau misalnya ada pakem, amal kematian, insya Allah itu sudah termasuklah itu putih kacu dan lain sebagainya sudah, mobil sudah, misalnya kan muat lubang lah sudah, ya, dan sebagainya sudah selesai. Selanjutnya Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, saya berusaha untuk sesingkat mungkin ada yang akan kita bahas di ujungnya. Selesai dari sana, belum kita mage harto tadi. Selesai dari situ, lihat apakah mayit, kalau dia ada harta ya, apakah si mayit ini ada hutang. Hutang mayit dibayar dari harta mayit apabila dia punya harta. Urutan kita ini urutan normal Pak. Tadi kan yang pertama tunjuk siapa yang bertanggung jawab. Sudah bertanggung jawab, pisah ke hartonya. Itu kan nomor 2 kan. Lah kalau si mayit ini tak tahu tuh wafat buntu, ya selesai. Ditunjuk si kok yang bertanggung jawab, tahu-tahu dia tak kati harta yang nak dibagi ke. Ya tak kati nak dibahas. Laju kita wassalamualaikum, muji yang ketua je tadi kan. Mayit tak kati apa-apa. Tapi kalau dia memiliki, baru urutan-urutan ini kita bicarakan. Bapak-bapakku, saudara-saudara sekalian, apabila dia punya hutang, maka bayar hutangnya. Sudah kita bahas tentang bab hutang, tidak salah di masjid ini kan? Sudah rasanya Pak, rasuku. Jadi orang itu, Abu Qatadah, ini yang paling menakutkan sekali. Abu Qatadah, saya pernah bahas, pernah Rasul ketika akan menyolatkan mayit, Rasul bertanya, apakah mayit ini punya utang? Kata Rasul, ada ya Rasulullah, dua dirham, cuman 2 dirham. Jadi tatkala pada saat itu kata Rasul, kalau dia ni nak kita solatkan, nak kata yang nak nanggung, aku nak pergi, aku dah nak nyolatkan mayit ini. Kalau yang disolatkan ini adalah punya utang. Siapa yang nanggung? Kata Rasul. Nunjuk tanganlah sahabat bernama Abu Qatadah. Abu Qatadah nunjuk tangan, ya Rasulullah,
dirhamain itu aku yang nanggungnya. 2 dirham itu aku yang nanggungnya Rasulullah. Baru Nabi galak nyolat ke nyo. Bayangkan bapak-bapakku saudara sekalian. Ada sahabat mati di zaman Nabi. Nabi tak galak nyolat ke. Ya. Lalu kata Rasul besoknya ditanya Abu Qatadah tadi. Abu Qatadah lah sudah kau bayar hutang dia 2 dirham tadi. Besok baik. Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah baru kemarin mayat itu meninggal. Belum sempat lah barangkali kan belum kubayar ya Rasulullah. Sudah. Diam Rasul. Besoknya, lusonyo ditanya lagi sama Rasulullah. Abu Qatadah sudah kau bayar belum itu hutang mayat tadi? Kata Abu Qatadah, sudah ya Rasulullah. Idan barodat jaldatah. Kalau begitu dinginlah kulitnya. Dinginlah kulit dari si mayat tadi. Ternyata hutang menyebabkan terkatung-katungnya status mayat itu. Apakah dia surga dan neraka, bahkan mendapatkan cobaan ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan hutang tadi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hutang. Amin. Lalu kalaupun kita berhutang, Allah berikan kepada kita jalan untuk membayarnya dari tempat yang tidak disangka-sangka. Amin. Bapak-bapakku, saudara-saudara sekalian, Nabi Muhammad SAW itu tergolong orang yang takut dengan hutang. Ya. Ma tasta'idu minal magrom ya Rasulullah. Sahabat pernah bertanya, alangkah banyaknya kau ini berdoa takut dari utang ini ya Rasulullah. Bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, kita ini kan misalnya doa setelah sholat itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini. Ghalabatid daini itu artinya bergumul dengan hutang. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu doa ketika selesai tahiyat akhir, Bapak, itu ada doa namanya a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Bapak-bapak pasti sering berdoa begini kan, il alamina innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tapi Rasul sering menambahkan juga doa namanya a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari seluruh dosa-dosa besar dan kecil, dan juga aku berlindung kepadamu dari berhutang. Makanya sahabat itu berkata, ma'aksar tasta'idu minal maghram ya Rasulullah. Alangkah banyaknya kau itu minta berlindung dari hutang piutang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui bahwasanya mayit ini ada hutang, ambil dulu dari hartanya. Ambil dari hartanya untuk bayar hutang kalau ada. Sewajarnya Bapak, saya pernah mendapatkan, mana Ustaz kalau misalnya Bapak aku ini meninggalkan duit dikit, hutang banyak, lah juta Pak, tak dapat apa-apa kami ini dari harta warisan tadi. Pernah juga mendapatkan demikian. Nah itu juga salah satunya juga nasib ya, nasib juga itu Pak. Bapak kita meninggal, harta waris tak dapat, meninggalkan waris hutang. Alpakam itu namanya kan. Baik, kita lanjutkan dulu. Setelah itu Bapak-bapakku, saudara-saudara sekalian, hutang sudah kita uruskan, barulah setelah itu, belum kepada mayit tadi, belum. Apakah mayit ini ada wasiat? Nah, pada pertemuan kita bulan lalu, kita bahas ini tentang masalah wasiat dan hibah. Apabila mayit punya wasiat, lihat dulu wasiatnya ini berapa banyak. Wasiat tidak boleh sepertiga dari harta mayit, tidak boleh lebih. Nah, sepertiga dari harta mayit ini harus setelah dipocoknya tadi diloroi Pak. Alangkan lemaknya uang yang nerima wasiat tadi, pas ada yang wafat, misalnya ninggalkan duit 1 juta, misalnya 1 juta, kita 1 juta ini pacak baik kita jadikan 100 juta, 1 miliar dan sebagainya. Pokoknya 1 juta dulu. Misalkan dia meninggalkan duit 1 juta. Pas wafat laju nak kita urusi wasiat dulu. Wasiat sepertiga itu taruhlah 300 ribu misalnya kan. Berarti harta mayit ini tinggal 700. Kalau itu dikedepankan. Padahal ada yang lebih wajib, yakni bayar zakat dulu, fidyah dulu, tadi yang di atas tadi kan, untuk ngurusin jenazah tadi. Kalau misalnya duluan tinggal 700 langsung.
Tapi kalau sudah hutang dulu, ya apa dia fidyahnya tadi dulu, bayar dulu zakatnya, pajak berkurang dari situ. Ya, berkurang, stop lah, tinggal misalnya harta dari 1 juta tadi lah dibayar gagal, tinggal 500.000. Maka dari 500.000 ini dibagilah sepertigonya untuk wasiat tadi. Bukan dari 1 juta. Karena urutannya seperti itu. Jadi setelah semua ditunaikan di atas, baru diambil dari 500 atau dari sisanya tadi sebagai harta yang diwasiatkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, wasiat ini apakah boleh kepada ahli waris? Jawabannya tidak. Dari bapak, dari orang tua tidak bisa mewasiatkan harta kepada ahli warisnya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la wasiyata liwarisin. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Pertanyaan kadang-kadang begini, Ustadz, bapak aku nih, ibu aku ketika dia hidup, lah dibaginya rumah ini untuk kau, rumah ini untuk adik kau yang kecil sekali, misalnya kan? Atau sudah, tidak dibaginya galo, tidak kata yang dibaginya, tapi karena yang kecil sekali ini ngeloroi umak dia atau bak dia ketika sakit, lalu yang terakhir ini dia katakan rumah ini untuk kau, tapi nunggu aku mati. Begitu kan biasanya, nunggu aku mati. Atau dibaginya ini rumah di sana untuk kau, rumah di sana untuk kau, samping masjid untuk kau, samping kantor gubernur untuk kau, samping kantor polisi untuk kau. Ya, ada banyak tak harta baknya. Lapangan Gelora Sriwijaya itu jangan. Itu punya Pemda. Nah, bapak-bapak dan lain-lain. Ini kalau misalnya banyak seperti ini, kadang-kadang dikatakan silakan kau miliki nak, tapi nunggu aku mati. Begitu kan? Bapak-bapakku, saudara-saudara sekalian, hadis tadi ternyata ada kepanjangannya. Tidak boleh kita berwasiat kepada ahli waris kecuali adil dan ahli waris tadi itu ikhlas. Ngapo butuh izin dari ahli waris yang lain? Karena kalau kita memberikan wasiat kepada seseorang anak, wasiat bukan hibah dulu, wasiat kepada seorang anak untuk ngambil satu harta, tidak dapat izin dari anak-anak kita ini, berhak mereka ini untuk tidak setuju dengan pemberian wasiat kita kepada ahli waris kita itu tadi, karena kita lah zolim seolah-olah dengan anak yang lain. Mengapa? Kita sudah mengurangi bagian harta anak kita yang lain tadi pada saat kita wafat. Kan itu seharusnya dibagi untuk mereka berapa beradik. Tapi karena kita tadi nak berwasiat kepada satu orang, diperbolehkan asal dapat izin dari ahli waris yang lain. Itu menjadi kuncinya. Jadi kelar Pak, pertanyaan bapak-bapak yang lalu-lalu itu terjawab dari sekarang ini. Nah, apakah sekarang ahli waris yang lain itu setuju? Apakah ahli waris yang lain itu ikhlas? Ditanya nian. Tidak kata pada saat itu hak dari orang tua tadi. Karena memang hadisnya tidak boleh memberi harta waris kepada ahli waris. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli warisnya dewe. Tidak boleh. Kecuali ahli waris yang lain itu setuju. Karena mengurangi harta pembagian mereka semuanya. Itu kalau waris. Paling tinggi kalau hibah diperbolehkan. Hibah diperbolehkan kepada siapapun nak kita tunjuk ke anak kita yang mana nak kita tunjuk ke lalu juga. Cuman hibah itu dilaksanakan, dianjurkan pada saat kita ngomong ke hibah tadi. Saat itulah juga. Kalau wasiat tadi kan nunggu mati. Rumah ini nak kaget untuk kakak adik kau yang kecil sekali. Kita wasiat itu kan seharusnya tidak boleh karena kepada ahli waris kita dewek kan. Dan wasiat itu dijalankan kapan kita meninggal, yang nunjuk wasiat tadi. Berjalan baru bisa berfungsi kapan meninggal. Betul berarti bapak kita tadi. Ini rumah untuk adik kau nomor 3 ya. Tapi nunggu aku meninggal. Betul itu sebenarnya. Karena berfungsinya pada saat meninggal. Tapi hadis ini mengatakan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Karena ada
rambu-rambu seperti itu, caranya minta izin kepada ahli waris yang lain. Karena dengan demikian, ketika kita wafat, kan wasiat itu berlakunya setelah wafat orang yang berwasiat, itu menjadi terkurang harta waris saudara-saudara yang lain tadi. Berarti berlaku zalim kita. Caranya, saya ulangi terus ini, diminta izinkan, diikhlaskan dari saudara-saudara lain. Lalu kita berlari kepada hibah tadi. Hibah, bapak-bapakku dan saudara-saudara sekalian, apabila kita nak ngenjuk ke rumah ini untuk adik kau nomor 3, aku hibah ke, misalnya, bukan wasiat, aku hibah ke. Nah, kapan kata-katanya hibah? Pada saat itulah rumah itu menjadi hak dari adik yang nomor 3 tadi. Pada saat diomong ke itu beda wasiat dan hibah. Hibah pada saat diomong ke itulah. Tidak katik syarat kaget nunggu aku mati tidak katik. Maka bapak-bapakku saudara-saudara sekalian, ada orang tua itu yang tidak ingin terjadi perpecahan dalam anak-anak keturunan dia cuma mengatakan itu punya kau, kebun punya kau, dan bila itu kalimatnya adalah hibah, berlakulah pada saat itu. Bila bapaknya tadi ngatur ke rumah ini aku hibahkan untuk anakku nomor 3, berarti bapaknya itu numpang baliknya. Dia yang numpang dengan anak nomor 3 tadi. Kalau bahasanya adalah hibah. Kalau bahasanya wasiat, masih punya hak dia tadi dengan syarat tadi. Diizinkan sama ahli waris yang lain. Bapak-bapakku, saudara-saudara sekalian, inilah dalam kehidupan kita ini kadang-kadang salah mentafsirkan antara wasiat dan hibah. Di masyarakat kita seperti itu tadilah. Ini untuk kau, ini tahu nunggu aku meninggal. Ya, ini untuk kau nunggu aku meninggal. Tidak bisa. Kalau itu untuk ahli waris, itu tidak bisa kecuali mereka ini setuju, mereka ikhlas. Mentidak tu unjuk dalam bentuk hibah kepada anak keturunan kita. Biar mereka tak bubala kayak kalau kita meninggal. Rumah ini untuk kau sudah aku bagi galau ya. Hak kita itu Pak. Karena yang namanya hibah itu pemberian cuma-cuma dari seseorang yang memiliki harta kepada orang lain. Baik kepada ahli warisnya maupun kepada bukan ahli waris. Hibah itu Pak. Jadi hibah bisa diberikan kepada anak angkat, pacak, pada orang lain bisa. Tidak mesti harus kepada ahli waris, dan jumlahnya sekendak dari orang yang menghibahkan. Karena masih harta dia. Dan dia masih hidup. Dan dia unjuk ke. Dan dia tidak ngehai lagi pada saat itu. Begitu. Bapak-bapak dan saudara sekalian, baru beberapa malam yang lalu saya ditanya oleh jemaah, Ustadz, apakah anak angkat, hari Ahad ya, hari Ahad kan biasa pengajian Ustadz Palembang Darussalam ini kan, apakah anak angkat itu bisa mendapatkan harta waris? Jelas tidak bisa. Tidak bisa. Dia bisa dengan harta hibah. Ya, atau wasiat tadi. Wasiat. Cuman wasiat ini tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Itu ketentuan. Karena apa? Itu kan pajak wasiat untuk bukan ahli waris kita kan. Diberikan ketentuan oleh Rasulullah SAW, tidak boleh lebih dari sepertiga. Karena apa? Kasihan dengan ahli warisnya Pak. Kalau wasiat ini banyak gitu, ini wasiat ke semua hartaku untuk anak angkat misalnya, kasihan dengan ahli waris dia juga dapat, ya kan? Maka memang Islam itu hukum waris, hukum wasiat, hukum hibah itu sangat-sangat adil untuk mencegah terjadi perselisihan dalam keluarga masalah harta. Maka dari awal bapak-bapakku saudara-saudara sekalian, apabila kita ingin menguruskan harta waris ini, sepakati dulu anak beranak ini, kita selesaikan secara hukum Islam ya. Karena Al-Quran itu adalah hukum kita. Kita selesaikan secara hadis Rasul ya. Karena sunnah Rasul itu menjadi panduan untuk kita laksanakan. Baik, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, lalu ada jemaah lagi bertanya, Ustaz, berapa Pak gitu ya Pak? 22. Ya. Bapak-bapakku saudara sekalian, ada jemaah yang bertanya begini, Ustaz, boleh tak harta hibah itu diembek lagi? Yang cuma-cuma tadi. Kan itu kan pajak kepada ahli waris dan bukan kepada ahli waris. Boleh tak harta hibah diembek lagi?
Dalam salah satu hadis Rasul mengatakan gini, apabila ada wong yang langenjuk nak dimbeknya lagi, itu sama seperti dia makan muntah anjing. Oh parah itu, anjing dewek lagi letak bagus, ya, nyenggol kulit anjing itu kan ada yang mengatakan juga terkena najis besar, mughallazo, atau juga kena ludahnya. Ini muntah dia dimakan lagi, ya, saking tak bagusnya suatu sifat ngambek lagi dari harta hibah tadi. Namun, nah ini namun bapak-bapakku, syaratnya harta tadi masih berbentuk seperti yang kita unjuk. Itu, misalnya kita unjuk mobil ini, tahu-tahu anak yang nerima atau siapa yang menerima tadi, habis duitnya dijual ke mobil ini, lah jadi motor, lah jadi sepeda, lah jadi beca dan sebagainya. Kita ngambil, nak kumbek lagi mobil itu aja gitu, becanya itu motor tidak bisa lagi karena sudah berubah bentuk dan harganya pasti lebih murah. Rumah misalnya kan, rumah dah kata duit dan sebagainya dijualkan, lah beralih tangan kepada yang lain, tidak bisa lagi. Satu, yang kedua, hibah ini bapak-bapakku saudara-saudara sekalian, dia ini bisa diambil, nah ini bisa diambil apabila masih dengan anak kita dewek dari baknya ngunjuk hibah tadi, bapak bisa masih mengambil harta hibah tadi. Tapi bukan dari harta dinjuk sebenarnya hadis selanya tuh, selanya. Tadi kan kita katakan apabila kita ngambil harta hibah seperti makan muntah anjing. Nah, berarti bapak tadi seolah-olah makan muntahkan anjing, bukan. Bapak ini dia ngambil dari hadis lain yang mengatakan anta wa maluka li abika. Kau dan hartamu itu milik dari bapakmu. Nah, dari situ jadi si bapak harta hibah itu bisa diambil. Misalnya anaknya kan, ini nak kau tanah ini untuk kau. Tahu-tahu dia besar, banyak rumah dan sebagainya. Tanah tadi itu seolah-olah terbengkalai atau dia tidak butuh lagi dengan tanah itu. Karena dia banyak harta besar kaget. Kita juga masih hidup, kita katakan nak harta yang aku hibahkan ini nak kumbek lagi ya. Kita tunjukkan kepada adik kau yang lain dan sebagainya. Misal begitu kan, itu diperbolehkan. Dari bapak kepada anak tapi. Dengan catatan bentuknya masih seperti saat kita menghibahkan. Jadi ada strategi namanya kapan mendapat harta itu, ini jual ke lain ke bentuk itu kan, ya ada macam lagi demek misalnya kita tadi ini buntu itu. Tapi kalau misalkan dia sudah masih dalam bentuk awal ketika dihibahkan, nah itu bisa diambil oleh orang yang menghibahkan. Runtutan ini masih ingat Pak dari pucuk tadi ke bawah tadi kan? Sudah ya. Setelah dari situ bapak-bapakku saudara-saudara sekalian, barulah kita menguruskan lagi. Belum dibagi, masih belum dibagi harta waris tadi. Lagi aku ulangi lagi ya dari pucuk ke bawah tadi. Mudah-mudahan masih urutan tadi. Sudah dari situ dilihat dulu apakah ada harta ini bawaan dia sebelum dia kawin. Karena semua kita ini kan pasti mendapatkan harta waris. Misalnya ada duitnya dari untuk kita kan. Dan harta waris itu bapak-bapakku saudara-saudara sekalian, tiap kita ini harus melewati 2 kali pembagian harta waris. Kalau secara hukum Islam. Contoh, kita mama kita meninggal, berarti dibagi waris itu sesuai dengan wafatnya orang tua kita, perempuan. Harta bapak kita yang dibawa pada saat dia menikah dengan umat kita, misalnya dia dapat waris dulu dari bapak di rumah misalnya kan, tidak bisa dibagi karena itu masih milik dari bapak kita yang masih hidup tadi, belum bisa dibagi warisnya tadi. Dan si bapak ini mendapatkan harta warisan dari istri dia juga, ya. Lalu setelah dari situ mama meninggal, berarti sekali sudah pembagian harta waris. Lalu bapaknya meninggal pula, dibagi pula warisan itu yang kedua kali. Berarti setiap kita ini seharusnya secara hukum Islam mengalami 2 kali pembagian harta waris. Tapi kita ini biasanya hanya 1 kali. Pas meninggal bapaknya, tidak mungkin Pak kita ini nak ngomong mak warisan aku mak. Wih, itu kena kutuk gitu. Kau galak aku kutuk jadi umang-umang. Misalnya kan, tahu umang-umang baik.
Misalnya seperti itu, Pak. Karena Jumat, kau ini nak minta harta, aku ini masih hidup. Seolah-olah kau nak doakan aku mati. Begitulah kan biasanya kan. Seharusnya, kemarin sudah kita bahas pada pertemuan lalu, apabila ada salah satu dari kita yang meninggal, ngomong kita dengan istri kita, Ma, ya, kalau aku duluan meninggal, kau kumpul ke anak. Anak tidak mungkin nak ngomong. Anak ini tabu nak ngomongkan masalah waris ini. Kau kumpulkan, bapakmu udah meninggal ya. Dia meninggalkan harta ini. Bagian kau ini. Secara hukum tadi, kalau hukum Islam kan. Nak dimbeknya pada saat itulah, nak kaget dimbeknya, atau kaget tuh dia sudah lama untuk kamu galau. Itu sudah di luar hukum lagi. Ya, sudah lama dah usah gini, mak, itu untuk kamu lah galau-galau harta bapak ini. Tinjauan itu kan sedekah, katanya masalah. Yang ditakutkan, bapak-bapak kan tahu tidak boleh makan harta anak yatim. Bapak suami dari seseorang itu meninggal, umaknya masih hidup, anaknya banyak. Lalu harta ini dikuasai oleh umaknya galau-galau. Berarti mamanya ini telah memakan harta anak yatim, dan anak yatim itu adalah anaknya dewe. Takutlah dengan ini, Pak. Makanya dalam Al-Quran itu, wala tahadduna ta'amil miskin. Jangan makan harta, wala taqulu amwalal yatim. Wala taqulu amwalal yatim. Janganlah memakan harta-harta anak yatim. Dan ini takutnya kita memakan harta anak yatim dari anak kita dewe. Bapak-bapakku, jadi dari sekarang memang kita harus paham dengan hukum waris ini, bahwasanya berlaku 2 kali tiap anak. Tentang dia dak galak nerimo, dia nak bagi rato, itu yang penting sudah disampaikan dulu kepada si anak tadi. Contoh, sudah dibagi untuk mamanya tadi, tinggallah duit ini 3 juta. Anaknya 2, lanang betino, tinggal 2 juta, 3 juta. Dalam Islam, lidzakari mislu hazil unsain. Laki-laki itu 2 kali dari perempuan. Kita ini lanang-lanang, 2 kali perempuan harus menerima harta waris. Perempuan 1. Jadi kalau budak ni duit kok, si kok lanang, si kok betino, duit yang ditinggalkan itu 3 juta. Lanang dapat 2 juta, yang betinonya dapat 1 juta. Itu secara hukum Islam. Lalu, misalnya begini, sudah lama, kata yang lanang tadi, kita omongkan dulu, nak jatah kau ini 2 juta, jatah kau 1 juta, dia omongkan seperti itu. Lalu kata dia, sudah lama, bagi rato, be. Nah kalau bagi rato dari budak itu halal, berarti dia nak sedekah. Ya, sedekah 1,5 jutanya tadi untuk adik dia tadi dan sebagainya. Tapi kalau anak kita 4 atau 5, ada lanang, ada betino, lalu kita katakan harta kau gini-gini nak lah sudah disampaikan yang penting. Lalu kata anak tadi, dak lama aku nak nerima sesuai dengan bagian aku. Yang lanang ini terutama, itu hak dia. Dak pacak kita katakan sebagai anak durhaka. Karena hak dia, hukum Islam memang cak itu. Ya, hukum Islam sudah menyatakan laki-laki 2 kali dari perempuan. Hak dia, mungkin dia banyak kebutuhan, barangkali dia punya utang piutang, barangkali dia ingin punya rencana-rencana ke depan yang lebih baik dan sebagainya. Hak dia. Lalu misalnya yang ini tidak setuju, ini pengennya bagi rato, ini tak galak hak dia dewe, ini nurut be, jadi 3 anak nih kan, lanang 2, sikok betino, sikok nak bagi rato, sikoknya tak galak aku nak punya hakku dewe, yang betino ya nurut bae, namanya dia dikit kan. Maka bagaimana caranya? Yang nak dibagikan secara hukum Islam, kasih hak dia tadi. Sisanya yang 2 tadi, kau nak bagi rato, sudah kau unjuk bayar harta kau tadi bagi rato dengan adik kau tadi. Jadi hak yang penting disampaikan, bukan kita katakan dia sebagai anak yang menentang orang tua, bukan kita katakan sebagai anak durhaka, tapi hukum Islam menyatakan demikian, laki-laki 2 kali dari perempuan. Jadi ditanyakan kepada anak laki-laki biasanya. Lalu bapak-bapak dan ibu-ibu, saya sudah sampaikan, apabila kita mempunyai harta yang kita bawa sebelum kita menikah, itu dilayankan dulu. Apalagi kalau dia belum meninggal. Kita dapat dari warisan bapak kita sikok rumah. Tahu-tahu istri meninggal. Rumah tadi dari bapak kita, berarti harta kita kan. Tidak bisa itu dibagikan waris. Kita bedakan dulu, yang mana yang punya hak dari laki-laki, yang mana hak dari perempuan yang dia dapatkan dari sebelum pernikahan.
Itu dalam hukum Islam dinamakan, bukan Islam, tidak ada dalam hukum Islam. Itu dalam hukum kita di Indonesia dinamakan harta gono gini. Cara penyelesaian seperti itu terdapat di Kementerian Agama, ya, melalui kitab kompilasi hukum Islam. Penyelesaian hukum waris, kalau misalnya ada yang berlari ke hukum sampai ke ranah hukum, itu yang pertama ya pasti hukum Islam. Kalau hukum Islam insya Allah tidak jadi permasalahan. Yang kedua itu BW, kitab BW, kitab yang di peninggalan dari orang Belanda, BW. Yang ketiga itu melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, Pak. Sama uang perkawinan. Baru yang terakhir itu kompilasi hukum Islam. Nah, kompilasi hukum Islam yang menjadikan dasar untuk penyelesaian masalah sengketa waris. Sengketa waris. Nah, Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu namanya Undang-Undang Perkawinan. Aku ulangi, Undang-Undang Perkawinan. Jadi janganlah kita ini di masyarakat ini gara-gara perkawinan, pernikahan ini kacau balau. Tidak kata perkawinan, kawinan tuh ayam gitu kan. Yang manusia nih nikah. Kitab Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu undang-undang tentang perkawinan yang dikawinkan manusia, bukan ayam itu, ya. Jadi maksud aku kecil kalau masalah yang itu kadang-kadang ribut. Wah, ada perkawinan, itu ada pernikahan. Cuman bahasa Indonesia ke bahasa Arab, baik. Ya. Itu kadang-kadang kacau balau tuh. Bapak dan ibu-ibu, mari kita santap makan malam bersama. Mulai ribut, tak kate makan malam nak dimakan. Kita dimakan nasi gitu, bukan makan malam. La ilaha illallah. Ya? Agak dipersulit kadang-kadang dunia ini kan. Lah dari dulu perasaan aku dari lahir, kapan dikatakan makan malam bersama, ya nasi yang dimakan tuh, bukan makan malam. Malam tak bentuk katanya, tidak baca dimakan malam. Makan siang bersama. Oh, siang mana siang nak aku makan? Ya? Jadi kata aku kadang-kadang sudah makan malam. Jadi MC ini kadang-kadang saro Pak jadi MC itu. Ya? Yang ini biasa doa tak denjuk mic lah untuk berdoa, misalnya datang wong-wong banyak kan, laju merengut. Ini jadi kadang-kadang jadi MC itu harus bijaksana Pak. Kalau aku galak berdoa, misalnya yang inilah maco Fatihah, yang ini lah maco Yasin, yang ini lah maco tahlil misalnya kan, yang ini doa, galak nyuruh kita doa. Nah kalau di situ ada Pak Hajinya atau yang biasa berdoa di situ, dia ku Pak Haji kamu doa kedua, ya. Tak usah nak kita bahas Ustadz berdoa itu apakah satu kali dua kali, tak usah dulu. Yang penting ini kita menghargai orang-orang yang ada di situ biar dia ini bukan pula nak berbagi rato di situ, tidak. Khawatirnya nanti ada apa dalam kecemburuan hati begitu kan. Itu bapak dan ibu-ibu seperti itu, jadi kita mudahkan saja. Apabila terjadi perselisihan maka dia dikembalikan kepada kitab namanya kompilasi hukum Islam. Setelah dari situ barulah ditentukan, belum bagi ditentukan kau dapat berapa, sudah dapat berapa, barulah bagi waris, ya. Jadi urutannya tadi, yang pertama cari yang bertanggung jawab, yang kedua pisahkan harta mayit ini yang punya dionian dengan yang bukan, yang ketiga selesaikan. Oh panggil dulu Pak, panggil yang ketiga, panggil siapa yang berpeluang menjadi ahli waris, belum dibagi juga, panggil dulu. Nah yang keempat baru selesaikan zakatnya, selesaikan fidyahnya, baru urusi penyelenggaraan jenazahnya, baru urusi hutang piutangnya, baru urusi wasiatnya, baru urusi harta bawaan dia, baru ditentukan pembagiannya. Nah baru yang ke-11 baru berbagi, ya, baru berbagi. Banyak itu buat 11, ya, seolah-olah begitu Bapak. Tapi ini urutannya yang sebenarnya. Kalau mayit ya tak bawa harta, aman, selesai, ya. Mati ya kan sudah. Yang mana ditinggalkan kati, udah. Yang penanggung jawabnya tadi aman, kati gawe katanya. Itu Bapakku, mungkin ada yang atau sudah habis waktu kita, ya. Bila ada yang ingin dipertanyakan nanti silakan hubungi Ustadz Palopi dulu, nanti bisa kita share di grup dan sebagainya. Demikian
Wallahu a'lam bishawab. Wafaqana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al tajammu'ana hadza tajammu'an marhuma wa ja'al tafruqana min ba'di tafruqan mubarakan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله